I will record this. Oke, I will record this. Oke, thank you, thank you. Oke, jadi ini countable artinya bisa dihitung, uncountable artinya tidak bisa dihitung. Oke, jadi dalam bahasa Inggris itu ada benda yang bisa dihitung sama ada benda yang nggak bisa dihitung. Nah, benda yang bisa dihitung, contohnya seperti book, pen, teacher. Benda yang tidak bisa dihitung, contohnya ada water, fire, air, gitu ya. Contoh sederhana, ciri-ciri benda yang tidak bisa dihitung itu tidak bisa diakhiri oleh huruf S. You cannot put S in the end, ya, in the end of the word. Di akhir katanya itu nggak bisa taruh S untuk benda yang tidak bisa dihitung. Misalnya kan kalau book, banyaknya kan berarti kan jadi gini kan, jadi books, gitu kan ya. Nah, misalkan pen, pen banyaknya menjadi pens, ya kan. Teacher, teacher kalau banyaknya menjadi teachers, kan? Berarti ini tuh kalau bisa diakhiri oleh huruf S, berarti bisa dihitung. Oke, seperti itu. Sedangkan yang tidak bisa dihitung, itu nggak mungkin diakhiri oleh huruf S. Nggak mungkin. Emang ada water misalnya air. Kalau banyak air emang ada waters? Ada gitu? Ada nggak? Waters ada nggak? Nggak ada kan? Fire, fire api. Kalau apinya banyak, emang ada fires? Nggak ada. Air, air udara. Kalau udaranya banyak, misalnya emang ada airs? Nggak ada. So you cannot put S dalam benda yang uncountable. Seperti itu ya. Di benda-benda uncountable you cannot put S. Intinya seperti itu. Oke. Nah, lihat di sini bawahnya. Nah, kalau satu kan, kalau satu ini nih, kalau satu itu disebut dengan singular. Itu kan ya. Kalau banyak itu disebut dengan plural, ya. Kalau banyak disebut dengan plural. Sedangkan yang uncountable itu ingat, kalau uncountable semuanya, semua benda uncountable itu adalah singular. Benda uncountable tidak ada bentuk pluralnya, tidak ada bentuk banyaknya. Jadi intinya countable bisa singular, bisa plural, tergantung wordnya kan. Kalau misalkan pen ya singular, kalau misalkan pens ya plural. Itu berlaku untuk countable. Sedangkan uncountable itu tidak pernah menjadi plural. There is no plural form ya in countable. Seperti itu ya. Jadi nggak ada bentuk pluralnya untuk yang uncountable. So masih ingat penggunaan to be MRIs? Masih ingat ya? Kalau misalkan pen berarti kan is, gitu kan? Berarti ini adalah singular. Sedangkan pens itu berarti are, kan ya? Karena plural. Ingat kalau plural menggunakan are, kalau singular menggunakan is. Ya, kalau countable. Kalau misalkan uncountable nih, yang banyak ini nih, water, fire, air, and dust, debu gitu kan. Banyak uncountable. Itu pasti selamanya is. Uncountable gak mungkin menggunakan are, gak mungkin. Karena kan singular. Karena kan selamanya singular. Gak mungkin plural kalau uncountable. Oke, pahami baik-baik perbedaan singular dan plural. Singular berarti banyak, singular berarti satu, plural berarti banyak. Countable, yang benda yang bisa dihitung ini nih, countable, itu bisa dua-duanya. Bisa singular, bisa plural. Sedangkan uncountable, itu hanya bisa singular. Is only for singular. Oke, seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Is there any question? Is there any question, guys? No. No. Lanjut ini. Next. Lanjut. Lanjut, Sur. Lanjut ya. Oke, thank you. Nah, lihat sebelah sini. Ini adalah contoh, ini penting nih. Ini adalah perbedaan countable dan mau itu namanya non-count, mau itu namanya uncountable, sama aja. Sama aja maksudnya ya. Nah ini, gunakan word ini jika bendanya adalah countable. Ya, sedangkan gunakan word ini jika bendanya adalah uncountable. Oke. Nah, saya mau jelasin pelan-pelan nih. I will explain you slowly about this.
Kalau countable itu pasti bisa menggunakan an, some, sama any. Nah, apa sih bedanya some sama any, sir? Nah, kalau some itu positif. Itu positif. Misalnya, I have some, for example, I have some, apa ya? I have some pens, for example. Ya. Berarti dia benar-benar punya beberapa pulpen. Misalnya ditanya, ada nggak pulpen? Ya, I have some pens. Ya, aku punya beberapa. Berarti dia punya. Sedangkan untuk any itu is used for negatif. Negatif. Berarti kalau misalkan penggunanya adalah I don't have any, berarti any pens. Oke, ini penggunaannya. I have some pens, positif berarti dia punya. I don't have any pens, berarti negatif, dia nggak punya. Inilah penggunaan some dan any. Some untuk positif, sedangkan ini untuk negatif. Seperti itu. Ya. Nah, kenapa countable menggunakan dan en? Karena kalau misalnya ada pen, gitu kan ya. Betul? Kalau an berarti an apple, for example. An apple. Emang mungkin untuk uncountable menggunakan misalnya a water. Emang mungkin? Nggak mungkin kan? Ya, it's impossible. Tanya an air misalnya, sebuah udara, nggak mungkin. Oke. Jadi disinilah fokusnya. An, some, any untuk countable. Nah, sedangkan untuk uncountable itu menggunakan the bolehnya. Ada the water, the fire, ada seperti itu. Nah, kenapa, sir? Ini bisa ada dua-duanya. Ya, misalnya ini some sama ini di uncountable ada, some sama ini di countable juga ada. Berarti kalau seperti ini, some sama ini itu bisa untuk dua-duanya. Can be for both. Can be for both. Maksudnya gimana, sir? Misalnya, ini kan countable ya? Benar? Ini kan countable kan, pens kan? Betul? Betul ya? Ini kan countable pens. Sedangkan kalau misalkan uncountable, contoh seperti ini aja. Misalnya, I ask you, uang. Uang countable atau uncountable? Money. Money is countable atau uncountable? Money. Countable. Ayo. Actually, money is uncountable. Money is uncountable. Pasti kaget. Ya. Money itu uncountable. Oke. Okay. Why money is uncountable? Nih. Ini kenapa ya? Wait. Oke. Okay. Misalnya, wait. Money. Money itu uncountable. Kenapa, sir? Kan ada 1.000, 2.000, 3.000, kan ada, sir. Nah, kenapa money uncountable? Karena kelipatannya tidak terbatas. Karena kelipatannya tidak terbatas. Kan ada di atas 1 triliun ada berapa? Ada apa? Ada kuadriliun kalau nggak salah ya. Di atas kuadriliun ada X triliun kalau nggak salah ya, if I'm not mistaken. Di atasnya lagi is uncountable. Oke, is uncountable. Money itu uncountable. Oke, contohnya lagi penggunaannya nih. Contoh penggunaannya nih, misalnya I have some money. Kan ya, berarti itu positif, dia punya. Kalau misalkan, ini kan money kan uncountable, betul? Kalau misalkan nggak punya, I don't have any, berarti kan ya, I don't have any money. Kayak gitu. Berarti dia nggak punya. So, some sama ini itu bisa untuk dua-duanya. Oke, can be for both. Oke, lagi. Ke bawahnya nih sekarang. Kalau countable punya this, that, this, those. Kalau uncountable punyanya cuman this sama that doang. Ya, why? Take a look at here. Nah, bedakan this sama that ya guys ya. Bedakan this sama that. Kan ada this, ada that. Ini kan untuk singular. Ini tuh untuk singular, guys. This is for singular. Maksudnya gimana, sir? Misalnya nih. Misalnya this pencil. Pensil ini. Pensilnya satu kan? Makanya menggunakan this. That pencil. Pensil itu. Pensilnya satu kan? Makanya menggunakan that. Dan ya, this pencil, that pencil. Kalau misalkan this, nah this itu
adalah bentuk plural dari this ini nih. Jadi di sini bentuk pluralnya adalah this. Maka contohnya these pencils. Pensil-pensil ini. Kan berarti banyak ya. Pensil-pensil ini are, gitu kan ya. Are mine misalnya. Adalah milikku. Misalnya this pencil is mine. Boleh adalah milikku. Tapi kan pensilnya satu, this pencil. Sedangkan ini banyak. Nah kalau that yang ini nih. That pencil. Pensil itu. Pensilnya satu. Misalnya that pencil is mine. Pensil itu milikku. Gitu kan ya. Kalau banyak itu pluralnya menggunakan those. Ya. Berarti kalau misalkan those pencils are berarti to be-nya. Those pencils are mine. Kayak gitu. Bedakan this, that, those. Artinya sama. This artinya ini, tapi satu. This artinya ini, tapi banyak ininya. That artinya itu, tapi satu. Those artinya itu, tapi banyak. Kayak gitu ya. But many gitu. Those pencil. Nah, sedangkan untuk uncountable itu hanya this dan that doang. Gak mungkin ada this sama those untuk yang uncountable. Karena gak mungkin juga kan, misalnya this waters misalnya. This waters, air-air ini. Gak ada. Cukup aja, udah aja this water. Udah aja cukup aja this water. That water. Udah cukup aja seperti itu. Oke, just like that. Nah, bedakan juga nih perbedaan many dan much. Ya, dalam uncountable. Wait. Bedakan many and much. Nah, many itu artinya banyak. Tapi untuk benda yang bisa dihitung. Ya, makanya kan many people. Makanya many people, apalagi misalnya many teachers, let's say. Many teachers. Karena many itu untuk yang benda bisa dihitung. Sedangkan untuk benda yang tidak bisa dihitung, itu menggunakan much, arti banyaknya. Sama much juga artinya banyak, tapi tidak bisa dihitung. Gitu kan ya. Much, misalnya much apa? Much money, berarti uangnya banyak, gitu kan ya. Ada lagi much, misalnya di pantai, much salt, misalnya. Garamnya banyak, kan nggak bisa dihitung. Oke, makanya tuh, I love you so much, kan. Berarti dia tuh ingin menekankan bahwasanya cintanya tuh nggak bisa dihitung. Oke, kebanyakan lah intinya. I love you so much. Nggak ada I love you so many, nggak ada. I love you so much pasti. Oke, seperti itu ya. Jadi many itu untuk many jadi artinya banyak untuk benda yang bisa dihitung. Sedangkan much artinya banyak tapi untuk benda yang tidak bisa dihitung. Kayak gitu. Nah, terus ini gimana nih? Ada a lot. Nah, berarti a lot bisa buat dua-duanya. A lot artinya banyak, bisa. You can say a lot of water, you can say a lot of people, you can say a lot of salt, a lot of oil, minyak, a lot of oil, you can say like that, a lot of teachers. Jadi a lot of bisa buat dua-duanya. Tapi a lot of jarang ada nih di soal, dimunculkan di soal jarang ada a lot of itu. Karena kan bisa dipakai buat dua-duanya. Jadi nanti kan siswa pasti milihnya a lot dong, buat cari aman gitu kan. Nggak usah mikir ini many atau much ya, nggak usah mikir lagi, pasti a lot of. Tapi ini jarang ada di soal. Yang ada di soal tuh pasti antara many dan much aja. Kayaknya seperti itu. Nah, ini artinya a large. A large itu artinya sejumlah. A large of people, a grade of people, a number of people. Berarti ini untuk benda yang bisa dihitung ya. Number of people, let's say. A number of people. Berarti untuk benda yang bisa dihitung. Sedangkan yang tidak bisa dihitung itu menggunakan amount of. Ya, makanya ada kan di bank ya, amount of money misalnya, atau amount of tax, jumlah tax itu pajak. Oke. Amount of money. Berarti itu nggak bisa dihitung kan. Jadi untuk mengartikan sejumlah, amount sama a number. Tapi a large, a great, a number untuk benda yang bisa dihitung. Sedangkan amount of itu untuk benda yang tidak bisa dihitung. Sir, ini ada a large nih. Berarti a large bisa dipakai buat dua-duanya. Jadi intinya kalau di sini ada, berarti bisa dipakai buat dua-duanya.
Kayak gitu, gengs. Oke. Ini waktunya 1 menit lagi, nanti kita join ke sesi yang kedua. Oke. Ini dikit lagi nih, cuman penjelasan 6 sampai 7 aja. Oke. Kita join ke sesi yang kedua ya, guys ya. Is it okay? Biar leluasa gitu penjelasannya. Okay, Ya. sir. Okay. We Okay, sir. going to our second session. Okay. I will end it first. Saya akhiri dulu ini ya. Siap. Oke, siap. Thank you.